Halo guys, pernah mikir nggak sih, tokoh-tokoh besar dunia kayak Barack Obama, Margaret Thatcher, Elon Musk, dan Bill Gates, kira-kira waktu mereka lahir sudah bawa akal-akal seperti mereka saat ini? Of course not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita semua baik ya, karena dengan baiknya kita bisa ciptakan kebaikan. Kenalin, gue Ardi. Kalian bisa panggil aku Cap Ardi. Di sini video pertamaku dan aku bakal bahas mengenai self-improvement. Kenapa sih harus self-improvement? Karena nanti di video-video berikutnya, aku bakal bahas mengenai topik-topik yang berkaitan dengan self-improvement. So, kalian yang suka, minat, tertarik, dan mau dukung channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Let's go! Self-improvement atau peningkatan diri, kalau kita bahasa Indonesia kan, merupakan sebuah kata yang sering tentunya kita dengar, baik itu dari motivator maupun dari content creator. Dan sebenarnya maksud dari self-improvement itu sendiri apa sih? Self-improvement merupakan sebuah proses, tindakan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan dan aspek-aspek lain. Nah, sebenarnya buat apa adanya self-improvement? Yaitu untuk mencapai kapasitas tertentu yang tentunya menjadikan kapasitas diri pribadi tersebut untuk menjadi lebih baik. Proses ini merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan juga proses yang berkelanjutan, yang artinya tidak bisa dilaksanakan dalam beberapa kurun waktu tertentu, harus terus-menerus di-upgrade. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajar sepanjang masa. Self-improvement selalu mengetahui potensi, di mana kita mengetahui titik pembelajaran yang belum kita ketahui dan meningkatkan pengetahuan yang kita punya. Tujuan dari self-improvement sendiri yaitu sebagai proses yang untuk menjadi lebih baik daripada versi diri sebelumnya, itu sebenarnya tergantung masing-masing individu. Masing-masing pribadi tentu punya goals, punya tujuan, dan punya mimpi yang berbeda. Maka tujuan dari peningkatan itu juga berbeda-beda. Kita tidak bisa samaratakan bahwa semua orang harus menjalani bidang yang sama dalam self-improvement. Nggak bisa. Kalau misal orang itu di bidang pendidikan, maka self-improvement-nya adalah di bidang pendidikan. Kalau misal di bidang fisik, maka di bidang fisik. Misal, A, dia mau menjadi tentara, tentu self-improvement dia adalah meningkatkan kebugaran fisik, baik itu dari lari, baik itu dari daya tahan tubuh, renang, dan lain-lain. Kemudian B, dia mau menjadi seorang engineering atau menjadi seorang dokter, maka tentu yang diimprovisasi adalah, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan engineering, kemampuan matematika, fisika, dan lain-lain ilmu-ilmu yang disiplin dengan engineering. Maka sama juga, misal kalau orang itu mau jadi public speaker yang ulung, public speaker yang hebat, maka dia harus menguasai skill per tahapnya, harus selalu di-upgrade mengenai public speaking. Dengan demikian, seseorang bisa menjadi apa yang dia impikan, goals apa yang ingin dia capai, dan proses itulah yang disebut dengan self-improvement. Kira-kira self-improvement itu penting nggak sih? Ya jelas jawabannya penting dong, karena ada beberapa alasan yang bisa kita jadikan dasar kenapa kita harus mengimprovisasi diri kita sendiri. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Kira-kira self-improvement itu penting nggak sih? Ya jelas penting dong. Dengan kita melakukan self-improvement, tentu ada peningkatan kualitas hidup kita. Dan ini secara menyeluruh. Dari segi apa aja sih? Baik dari segi fisik, kemudian dari segi emosional, segi pengetahuan dan keterampilan, mempunyai peningkatan masing-masing. Sehingga ketika kita udah niat untuk melakukan self-improvement, kemudian kita serius untuk menjalaninya,
Gimana caranya serius ya? Tentu ada di video selanjutnya, di berikut-berikutnya, jadi stay tune ya. Nah, kalau kita udah niat, kita udah serius, kira-kira berdampak nggak? Pasti berdampak. Kalau kita konsisten dengan itu, pasti berdampak. Karena dampak itulah yang jadi poin kita melakukan itu. Bener nggak? Kita mau pinter, kita harus belajar. Gimana cara belajar? Ada rahasianya. Nah, habis belajar, oh kita tahu ilmunya itu. Nah, gitu. Kalau misal kita udah dapet tujuan kita melakukan self-improvement, tentu memudahkan target kita selanjutnya, memudahkan peningkatan kualitas hidup kita, sehingga ketika dalam menjalankan hidup, baik dari segi fisik, kemudian dari segi pengetahuan, kita menjadi manusia yang berisi dan bisa memberikan isi. Yang kedua, pengembangan karir. Seperti yang aku jelasin pada sebelum-sebelum ini, yaitu dengan kita mengejar peningkatan kualitas dan kapasitas diri kita di bidang-bidang yang kita minati, entah itu pendidikan, keterampilan, olahraga, dan lain-lain, maka peluang pekerjaan di bidang tersebut pun semakin terbuka buat kita. Misal, saya adalah seorang engineering, kemudian saya mengupgrade skill saya harus bisa dalam tata cara engineering, bagaimana menghitung fisika, kemudian perhitungan matematika, kemudian ergonomi. Ketika saya menguasai itu, tentu peluang kerja yang sesuai dengan bidang saya, yaitu engineering, maka akan semakin terbuka lebar buat saya. Kemudian misalnya saya adalah seorang dokter. Nah, saya sudah punya pengalaman mengupgrade bagaimana menghadapi pasien tertentu dengan keluhan tertentu, dan kemudian saya mengupgrade itu dengan praktek, berkonsultasi dengan para senior yang sudah ahli dan berpengalaman, maka peluang untuk saya berada di bidang tersebut juga semakin besar. Dan ini berlaku untuk semua hal, bahwa ada poin plus yang dapat kita cari di sini. Ketika kita ingin mengejar sesuatu, pastikan diri kita layak untuk satu tersebut. Oke? Yang ketiga adalah inspirasi bagi orang lain. Nah, sebenarnya alasan ini nggak harus jadi sebuah alasan utama dan nggak harus kita pikirin benar-benar. Karena kenapa? Dengan adanya self-improvement, sejatinya kita adalah berfokus untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Ini adalah bentuk rasa syukur kita atas anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri. Maka, kalau kita bisa memikirkan, saya mau jadi inspirasi bagi orang lain, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberi inspirasi untuk diri kita sendiri? Just it. Tidak usah dipikirkan terlalu panjang bagaimana aku memberikan inspirasi bagi orang lain, karena sejatinya, ketika kita berusaha untuk mencoba lebih baik, maka secara tidak langsung, ada beberapa dari komunitas kita, dari lingkungan kita, yang tertular dengan dampak dari kita, tertular dengan dampak baik tersebut. Ini juga menjadi lebih baik. Rasanya iri, kok dia bisa ya berubah, kenapa nggak bisa? Gitu. Kemudian, kalau saat nanti kita berproses, tentu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada beberapa respon dan tanggapan dari manusia, tentunya, baik itu negatif maupun positif. Dan ini menjadi sebuah struggle bagi semua orang yang mau berproses. Tapi, perlu diingat bahwa mereka yang mengatakan hal-hal negatif, sejatinya mereka masih bertahan dengan hal negatif yang mereka ada. Sedangkan mereka yang mengucapkan hal-hal positif, maka mereka sedang berusaha untuk mengambil hal positif yang mereka lihat. So, buat kita semua yang sedang berproses, mari kita tetap konsisten dengan jalan kita. Sebenarnya kata-kata mereka tidak berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita berusaha, itulah yang berpengaruh. Jangan jadikan sebuah kata-kata, baik itu baik atau buruk, itu melemahkan usaha kita. Kalau misalnya buruk artinya bikin kita down, kalau misalnya itu baik bikin kita lalai. Jangan sampai. Fokus pada diri kita dan terus fokus. Dan buat kamu yang belum untuk berproses, yuk kita sama-sama berproses. Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan topik-topik mengenai self-improvement, jangan lupa untuk selalu support channel ini. Silakan request di kolom komentar, kita mau bahas apa, mau public speaking, mau bicara soal negosiasi. Orang yang ada di sini, saya sendiri adalah bukan orang yang jago soal self-improvement, tapi buat teman-teman juga yang sudah tahu mengenai ilmu, gak ada salahnya kita berbagi. Kalau misalnya saya salah, bisa teman-teman koreksi. Kalau misal saya benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini kita sama-sama belajar.
kita sama-sama berproses bagaimana kita mencapai mimpi kita masing-masing yang tentunya satu, kebanggaan buat kita, dua, kebanggaan buat orang-orang yang kita cintai, dan tiga, bagaimana kontribusi kita terhadap lingkungan kita. Nah, teman-teman, demikian merupakan sebuah penjelasan dari self improvement. Kalau teman-teman minat, teman-teman suka, silakan dukung channel ini dengan like, komen, dan share. Jangan lupa berkomentar mengenai pendapat teman-teman. Kalau ada yang setuju, ada yang nggak setuju, kita diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung support ini, kita belajar bareng-bareng. Kalau teman-teman ada saran, request, mau bahas apa, monggo di kolom komentar. Gue tunggu sampai kita ketemu di konten berikutnya. Gue Kep Ardi, pamit undur diri. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.